Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Ketemu lagi dengan saya, ya. Eh, Pada mata kuliah pengantar akuntansi pastinya. Kita hari ini ketemu pada tatap muka yang kedua, ya. Tatap muka yang kedua. Kita hari ini membahas mengenai asumsi dasar, ya, lalu persamaan dasar akuntansi, beserta kita ulas sedikit mengenai laporan keuangan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas poin 1, 2, 3, pada tatap muka yang kedua ini kita membahas 3 poin berikutnya. Oke, baik. Yang pertama kita membahas mengenai, asumsi dasar akuntansi, ya. Eee Profesi akuntansi itu telah mengembangkan beberapa standar, ya. Standar di mana standar ini yang berlaku secara umum dan diterima universal. Nah, ini dinamakan, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau bisa dikatakan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Nah, standar ini yang menjadi pedoman, gitu ya. Pedoman apa? Ya, pedoman di dalam menyusun yang namanya laporan keuangan yang baku. Nah, artinya dengan adanya standar ini, maka, pihak manajemen ya selaku pengelola ya, pengelola dana perusahaan, pengelola aktivitas perusahaan itu dapat mencatat, ya, dapat mengiktisarkan, dapat melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional perusahaan itu, ya, baik yang bersifat finansial ataupun tidak, itu secara baku, ya. Artinya ada standar, ya, secara standar yang dapat diterima secara umum gitu dan pastinya transparan. Nah, laporan keuangan yang telah disusun ini dan yang berlaku umum, ya, ini merupakan, bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada para investor selaku pemilik dana. Nah, di dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum ini, terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan akuntansi ini secara keseluruhan. Apa-apa saja itu asumsi dasarnya itu? Yang pertama adalah, asumsi unit moneter. Lalu yang kedua itu asumsi kesatuan usaha, lalu yang ketiga itu asumsi periode akuntansi, dan yang terakhir itu adalah asumsi kesinambungan usaha. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama asumsi unit moneter. Ya, ini maksudnya seperti apa, Bu? Ya, jadi maksudnya adalah data transaksi yang dilaporkan di dalam catatan akuntansi itu harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau unit moneter. Jadi nanti asumsi ini memungkinkan bahwa, eee, akuntansi itu ya mengukur setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi itu ke dalam nilai uang. Nah, asumsi ini terkait langsung dengan penerapan konsep biaya atau kos. Nah, konsep biaya ini kita ketahui bahwa, digunakan sebagai dasar di dalam penyusunan laporan keuangan, di mana aset yang dibeli pada umumnya akan dicatat sebesar harga perolehan, historic cost accounting, ya. Nah, jadi sebagai contoh ya, misalnya lah ya, ada sebuah peralatan kantor yang dibeli harganya 16 juta. Maka peralatan kantor yang baru dibeli itu ya dicatat sebesar harga perolehannya dengan satuan mata uang atau unit moneter ya dalam rupiah ya. Ada enggak, Bu, contoh data transaksi yang tidak dapat diukur dalam satuan mata uang? Ada. Apa itu? Jumlah karyawan ya, tingkat kepuasan pelanggan,
tingkat kepuasan pekerja, ya dan lain sebagainya itu. Ya, jadi dasar yang pertama itu adalah asumsi unit moneter bahwa dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau unit moneter. Lalu kita lihat, ada asumsi yang kedua adalah asumsi kesatuan usaha. Ini seperti apa? Ya, adanya pemisahan pencatatan ya antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik ya sebagai individu atau transaksi entitas ekonomi lainnya. Contohnya apa? Ya, kita contohkan ada Tuan Niko ya, di mana Tuan Niko ini pemilik bengkel. Nah, si Niko ini tidak boleh memperhitungkan biaya pribadinya itu sebagai biaya beban bengkel, tidak boleh. Ya, biaya pribadi di sini maksudnya apa? Biaya sewa untuk apartemennya, ya, lalu untuk keperluan sekolah anaknya dan lain-lainnya. Jadi yang memang benar-benar diperhitungkan, ya, terkait pengeluaran bengkel, ya hanya yang secara langsung, ya, pengeluaran itu terkait dengan usaha bengkelnya. Ya, demikian pula ketika si Tuan Niko ini memiliki dua jenis usaha yang berbeda, satu bengkel, satu salon. Ya harus dipisahkan. Mana antara beban pribadi, mana beban usaha bengkel, mana juga beban usaha salon. Nah, itu maksudnya eh, asumsi kesatuan usaha. Oke? Lalu kita lanjut, asumsi yang ketiga. Ya, asumsi periode akuntansi. Ya. Ini apa maksudnya? Informasi akuntansi itu dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu, ya, timely basis. Nah, umur aktivitas perusahaan itu dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi, ya. Umur aktivitas perusahaan, ya. Bisa dia bulanan, ya. Bisa dia per 3 bulan ataupun tahunan. Ya, itu maksudnya asumsi periode akuntansi bahwa umur aktivitas ya, umur aktivitas pelaporan perusahaan itu dibagi menjadi beberapa periode, bisa bulanan, 3 bulan maupun tahunan. Nah, lalu yang terakhir adalah asumsi kesinambungan usaha. Nah, perusahaan itu ya, perusahaan itu didirikan, sebuah perusahaan didirikan itu nggak ada maksud si pendiri itu perusahaan itu bakalan dibubarkan, nah begitu ya, dalam jangka waktu yang dekat. Nah, dan si pemilik itu, berharap bahwa perusahaan yang dia dirikan itu, terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas, ya kan. Nah, jika tidak ada asumsi yang ini ya, going concern assumption, maka tidak ada asumsi penyusutan aset tetap, ya. Karena aset tetap yang dibeli tidak akan dicatat sebesar harga perolehannya, melainkan dicatat sebesar nilai pada saat perusahaan dilikuidasi. Ya, demikian juga ya ketika kita berbicara mengenai penggolongan lancar dan tidak lancarnya atas aset tadi ataupun kewajiban. Ya, jadi di dalam praktek akuntansi yang berlaku secara umum, penyusutan aset tetap dan penggolongan aset serta kewajibannya ke dalam lancar atau tidak lancarnya timbul karena adanya asumsi kesinambungan usaha. Ya, bahwa perusahaan itu didirikan ya dimaksudkan untuk dapat terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ya, itu maksud dari asumsi kesinambungan usaha. Oke, nah lalu kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Ya, kita lihat bahwa eh, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan itu dinamakan harta, ya, dinamakan kekayaan, dinamakan aset, ya. Nah, lalu aset ini nanti ya yang akan digunakan, yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan itu. Contoh aset apa? Ya, yang paling liquid itu adalah kas. Ya, kas. Lalu ada persediaan barang dagang, ya, ada piutang, ada perlengkapan, ya, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, ya, ada asuransi dan sewa dibayar di muka, tanah, ya, bangunan, ya, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah sumber daya ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan itu. Ya, nah, piutang usaha, kenapa Bu dia dikatakan aset? Ya, karena nanti piutang usaha ini, ya, nantinya akan dapat dicairkan, ya, akan dapat dikonvert dari piutang menjadi kas, ya, sebagai hasil dari penagihan penjualan. Kenapa piutang ini muncul? Karena adanya penjualan secara kredit. Jadi ketika piutang ini ada, itu mencerminkan apa? Bahwa ada hak perusahaan untuk menagih kepada pelanggan, kepada customer, ya, yang melakukan pembelian secara kredit. Ya, kalau misalnya kita menagih berarti kita akan mendapatkan uang kas, begitu. Begitu juga persediaan barang dagang. Kenapa ini dikatakan aset, gitu ya? Karena nanti persediaan barang dagang ini akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggan, ya. Untuk mendapatkan apa? Bisa uang tunai ketika itu terjadi penjualan tunai. Bisa juga dia piutang ketika itu terjadi penjualan kredit, begitu ya. Nah, itu kenapa dia dikatakan aset. Nah, kalau untuk perlengkapan toko, ya, perlengkapan kantor, asuransi dan sewa dibayar di muka ataupun bangunan, peralatan, perabotan, ya, kendaraan, ya, ini dikatakan aset karena apa? Karena memiliki manfaat ekonomi, ya, bagi perusahaan, ya, yang mana ini dapat digunakan, ya, atau dimanfaatkan oleh perusahaan atau dikonsumsi oleh perusahaan selama periode akuntansi untuk kelancaran kegiatan operasional si perusahaan tadi, gitu ya. Nah, oke. Lalu di dalam persamaan dasar akuntansi ada yang namanya, ini yang tadi saya katakan tadi ya. Nah, ada unsur yang kedua itu adalah hutang, ya. Hutang atau liabilities. Ya, ini merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur, ya. Bisa supplier, bisa bankir dan pihak lainnya, ya. Karyawan, pemerintah, ya, ini. Kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur ataupun pihak lain. Nah, dalam hal ini, si kreditur dan pihak lain tadi itu memiliki hak, memiliki klaim atas aset perusahaan. Ya, nah contoh-contoh hutang di sini apa, Bu? Ada utang usaha, ya kan? Nah, biasanya perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi utang kepada supplier. Ya, mungkin si perusahaan ini membeli barang dagangan secara kredit, makanya timbul utang usaha. Ya, jadi dalam hal ini ketika ada pembelian secara kredit, maka timbul utang usaha. Ya, berarti perusahaan memiliki kewajiban, ya, nantinya harus mentransfer sejumlah uang kepada supplier. Oke, nah lalu ada pinjaman bank. Ya, ini perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar, melunasi hutangnya kepada pihak bank. Ini timbul karena apa? Karena ada peminjaman atau ada transaksi peminjaman sejumlah uang yang dilakukan oleh perusahaan kepada bank. Begitu ya. Jadi nantinya
perusahaan itu akan membayar pokok pinjaman berikut dengan bunganya. Ya, lalu ada lagi namanya macam hutang itu ada hutang gaji. Ya, hutang gaji ini apa? Ya, si perusahaan tadi ya memiliki kewajiban untuk membayar kepada karyawan ya atas gaji karyawan yang belum dibayarkan ya di mana si karyawan ini kan sudah memberikan jasanya kepada perusahaan. Jadi sudah selayaknya perusahaan juga membayar begitu ya, membayar sejumlah eh, dana gitu kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Oke. Nah, lalu ada utang pajak penghasilan. Nah, ini perusahaan memiliki kewajiban ya. Kewajiban di sini berdasarkan undang-undang pastinya untuk membayar pajak apabila ada pajak yang terhutang kepada pemerintah. Atas apa? Atas laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ya, setiap perusahaan itu memiliki penghasilan ataupun keuntungan ataupun laba itu akan dikenakan pajak ya dan itu sudah diatur di dalam undang-undang perpajakan. Oke? Lalu ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, lalu ada yang ketiga itu modal. Nah, modal ini apa, Bu? Modal ini adalah hak pemilik dana ya atau hak pemegang saham atas aset perusahaan. Ya. Ekuitas untuk perusahaan perorangan dinamakan ekuitas pemilik, owner's equity. Ya, untuk firma ya atau persekutuan itu dinamakan partnership equity. Ya, sedangkan untuk perseroan, ya perseroan itu dinamakan ekuitas pemegang saham, stockholders equity. Nah, ekuitas atau modal tadi itu disebut juga sebagai kekayaan bersih atau net asset. Yang artinya apa? Bahwa hak pemilik ya, klaim pemilik atau hak pemegang saham atas kekayaan perusahaan itu diperoleh setelah seluruh kekayaan yang ada di dalam perusahaan itu dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Ya, ingat. Ya, jadi hak pemilik atau hak pemegang saham itu diperoleh setelah seluruh kekayaan perusahaan itu ya dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Maka ya, apa sih Bu hubungan antara kekayaan ya, antara kewajiban ya dan antara ekuitas ini? Maka inilah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, accounting equation. Ya, bahwa ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ya aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Sebelum itu, ya, perhatikan slide Ibu ini, ya. Ada sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara aset dan modal, ya kan? Bahwa aset yang ada di perusahaan itu sama dengan ya ekuitas. Total klaim terhadap aset. Nah, persamaan yang di atas ini ya menyatakan bahwa seluruh jumlah aset yang ada di dalam perusahaan itu sama dengan jumlah seluruh modal yang dimiliki oleh pemilik. Ya. Nah, untuk memahami berbagai hak atau berbagai klaim terhadap aset, kita ketahui bahwa akuntan itu membagi modal menjadi dua bagian. Artinya modal itu bersumber dari dua bagian gitu. Yang pertama dari modal pemilik, yang kedua dari pihak lain. Seperti apa? Kreditur. Nah, maka timbullah di situ yang namanya liabilitas atau hutang. Ya. Nah, berarti di sini aset sama dengan ekuitas. Di mana ekuitas ini bersumber dari
bisa dari modal pemilik, dan bisa dari hutang pihak ketiga. Maka dapatlah persamaan dasar akuntansi ini ya sebagai berikut. Aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Aset sama dengan utang ditambah modal, sama ya. Inilah persamaan dasar akuntansi. Nantinya ya, sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Konsep balancing ya, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Nanti akan kita lihat ilustrasinya seperti apa. Oke? Ibu lanjut dulu ya. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi yang barusan Ibu bilang tadi itu sifatnya mutlak, sifatnya baku, ya. Tidak bisa kita buat harta sama dengan modal tambah utang, enggak bisa, ya. Harta sama dengan hutang tambah modal, ya. Itu kenapa ditempatkan liabilitas di depan sebelum ekuitas, gitu ya. Itu mengandung makna apa? Seperti yang tadi itu, ya. Bahwa ya, kreditur memiliki hak pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, setelah ada sisanya, maka barulah hak si pemilik atau hak si pemegang saham. Jadi itu tidak bisa kita ubah-ubah bentuknya, ya. Harta sama dengan utang tambah modal, nggak bisa harta sama dengan modal tambah utang, nggak bisa. Oke, jadi sifatnya itu baku dan mutlak. Oke. Nah, itu berbicara mengenai persamaan dasar akuntansi. Lalu kita lanjut. Ada yang namanya laporan keuangan. Ini kita bahas sedikit secara singkat karena nanti ada juga bahasan mengenai laporan keuangan ini di pertemuan pertemuan keberapa ya? Kalau nggak salah Ibu itu pertemuan-pertemuan ke-14 mungkin ya, secara lebih mendalam ya. Oke. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Begitu ya. Nah, setelah nanti kita melalui beberapa siklus, beberapa tahap dalam siklus akuntansi ya. Setelah kita analisa, terus kita jurnal, posting dan lain sebagainya, maka produk akhir itu adalah laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan ini merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan, pengiktisaran dari data transaksi bisnis. Ya, jadi eh, seorang akuntan ya diharapkan ya mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga bisa dihasilkan sebuah laporan keuangan. Dan seorang akuntan itu juga harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang telah dia buat, begitu. Nah, jadi laporan keuangan ini ya pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang ada di dalam laporan keuangan ini. Ya, itu pertemuan pertama sudah kita bahas. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan itu? Ada pihak internal dan eksternal. Nah, jadi eh, dapat kita simpulkan ya bahwa laporan keuangan ini alat informasi yang menghubungkan antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang mana laporan keuangan ini menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan itu. Bagaimana kinerja perusahaan itu. Begitu. Nah, tujuan khusus dari laporan keuangan ini adalah menyajikan secara wajar, menyajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mengenai apa? Balik lagi, mengenai posisi keuangan. Mengenai apa? Mengenai hasil usaha yang telah dijalankan. Mengenai apa? Perubahan-perubahan lain yang terdapat di dalam posisi keuangan. Begitu. Nah, sedangkan di dalam standar akuntansi keuangan itu dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut dengan posisi keuangan
kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan, yang mana ini semua bermanfaat ya bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, jadi laporan keuangan ini ya gunanya apa? Alat komunikasi tadi ya bagi pihak yang membutuhkan. Lalu setelah itu apa? Ya pihak-pihak yang membutuhkan itu bisa mengambil keputusan. Ya, ini juga minggu lalu sudah kita bahas. Keputusan yang diambil itu berbeda-beda, tergantung siapa pemakainya, kan begitu ya. Nah, laporan keuangan itu ya eh, ada 5 ya, 5 ya. Ini urutannya dan ini urutannya ya berdasarkan proses penyajiannya ya. Yang pertama sekali disajikan itu adalah laporan laba rugi. Ya ini laporan yang berisi tentang apa? Pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode periode akuntansi tertentu. Ya, nantinya di laporan laba rugi ini akan memuat apa? Akan memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan itu. Laba enggak? Rugi enggak? Ya, itu yang pasti setelah pendapatan dikurangi sama beban. Gitu. Lalu yang kedua laporan perubahan ekuitas ya atau laporan perubahan modal sama ya. Ini apa? Nanti di dalam laporan ini akan memperlihatkan ya perubahan ekuitas pemilik, ya. Bagaimana, perubahan ekuitasnya? Apakah bertambah, ya, dengan adanya investasi atau laba bersih? Atau malah sebaliknya, berkurang, ya, dengan adanya pengambilan pribadi atau karena ada rugi, ya. Itu akan kelihatan di laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Lalu yang ketiga, neraca. Nah, nanti di dalam neraca ini ya, ini adalah sebuah laporan yang memperlihatkan ya tentang posisi aset, ya, harta, hutang atau kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari neraca ini adalah menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Ya, ini ya, neraca atau balance sheet. Lalu ada yang keempat, laporan arus kas. Ini adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk, arus kas keluar secara rinci dari masing-masing aktivitas. Ya, ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, sampai aktivitas pendanaan ataupun pembiayaan pada satu periode tertentu. Nah, nanti akan dilihat di sini. Ya, di dalam laporan arus kas ini akan menunjukkan besarnya kenaikan, besarnya penurunan ya dari kas ya dari seluruh aktivitas selama periode berjalan. Ya, nanti sampai pada kita lihat nanti di akhir periode. Lalu ada yang kelima itu adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya ya, dari keempat ini. Ya, nanti di dalam catatan atas laporan keuangan ini ya akan berisi penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Oke, kita lihat. Oh, ini. Ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini contoh format laporan keuangan ya di buku kita juga ada. Format laporan keuangan pada perusahaan perorangan. Ya, di sini ada nama perusahaannya itu microservice ya, laporan laba rugi ya. Pertama sekali yang kita buat itu adalah laporan laba rugi. Nah, kebetulan ya dia di sini ada laba. Ya, jadi pendapatan tadi sesuai dengan pengertiannya akan memperlihatkan laba atau rugi ya setelah pendapatan dikurang sama beban
beban. Maka dia laba bersih. Lalu setelah itu kita menyusun yang namanya laporan perubahan modal, laporan ekuitas pemilik. Nah, kita akan melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam laporan ekuitas pemilik ini ada modal awalnya si pemilik itu. Ya, dia menginvestasikan modal awalnya menurut sumber ya sudah diketahui 17.500.000. Lalu laba bersih kita masukkan di sini. Tadi ingat pengertiannya melihat perubahan modal. Apakah bertambah karena laba bersih atau berkurang karena rugi. Begitu. Nah, maka kita akan dapat setelah ditambahkan akan dapat kenaikan modal pemilik. Dan ternyata ada prive, pengambilan pribadi. Nah, ini sifatnya akan mengurangi modal pemilik. Maka di sini dalam kurung. Nah, pada akhirnya kita akan dapat modal akhirnya si pemilik. Ya, tadinya dia modal awalnya segini, pada akhirnya setelah perusahaan itu beroperasi, modal akhirnya jadi 20 juta sekian. Oke, lalu setelah itu apa yang kita susun? Ya, kita susun neraca. Ya, ini memperlihatkan apa tadi? Memperlihatkan posisi harta, aset, kewajiban dan ekuitas pemilik, ya. Dan ingat, ya, harta sama dengan utang ditambah modal dan harus sama, ya, sisi kiri dan sisi kanan. Harta sama dengan utang tambah modal. Itu tidak bisa terlepas ya, harus balance. Nah, nanti ini aset ini disusun ya, mana yang termasuk aset ya. Lalu di sini ada kewajiban, di sini ada ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini dari mana tadi, Bu? Dari kita lihat perubahan modal tadi. Nah, jadi ini saling berhubungan. Kita tidak akan bisa menyusun neraca itu kalau kita belum menyusun ini laporan ekuitas pemilik. Sama, kita tidak akan bisa menyusun laporan ekuitas pemilik kalau kita belum menyusun yang namanya laporan laba rugi. Jadi saling berhubungan. Oke, nah catatan ya di sini. Nah, ini catatannya. Ya, pendapatan merupakan komponen dari laporan laba rugi. Prive komponen dari laporan perubahan modal. Nah, sedangkan beberapa contoh komponen dari neraca adalah kas, piutang, ini kelompok-kelompok aset. Ya, nanti urutan laporan keuangan itu berdasarkan proses penyajiannya. Haruslah selalu dimulai dari laporan laba rugi. Harus dimulai dari situ. Tidak boleh menyusun lebih dulu neraca, tidak boleh, ya, nggak bisa. Jadi memang harus berurut, tuh ya. Oke, baik. Itu berbicara mengenai laporan keuangan. Lalu selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian ya di sini contoh dari persamaan dasar akuntansi, ilustrasinya. Oke? Nah, perhatikan. Di sini ada sebuah ilustrasi, ada perusahaan jasa Ibu buat di sini. Contohnya, jasa yang bergerak di bidang pencucian ya, laundry. Oke, nah dia beroperasi ya mulai dari tahun 2018 ya. Nah, di sini ditampilkan transaksi yang terjadi selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. Di bulan Januari. Oke, nah mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari. Nah, tanggal 1 Januari. Tuan Niko, ya, nama pemiliknya ini si Niko. Ya, Tuan Niko menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan laundry senilai 5 juta. Oke, nah setiap transaksi langsung ya kita susun ke dalam persamaan dasar akuntansinya. Seperti apa dia? Mari kita lihat. Oke, ingat harus kita buat terlebih dahulu di sini harta sama dengan utang tambah modal. Kita lihat nanti. Ya. Ada di sini ya kolom kas, ada piutang. Ya, ini muncul bisa saja muncul tergantung transaksi yang terjadi.
begitu ya. Tapi posisinya harus seperti ini, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, tanggal 1 Januari katanya si Niko itu menyetorkan ya, menyetorkan modal berupa uang tunai dan peralatan. Maka bisa kita analisa bahwa ada kas yang bertambah di perusahaan itu. Ada peralatan yang bertambah, kan begitu. Lalu ada modal juga yang bertambah. Maka kita buat di sini 1 Januari kas. Kita tulis kas 10 juta ya. Ini ada lagi muncul di situ peralatan. Peralatan, ingat, peralatan termasuk dalam golongan harta. Ya, 5 juta. Lalu ada ekuitas atau modal. Totalnya dari semuanya yaitu 15 juta. Nah, di sini saya buat keterangan ya. Saya suka buat persamaan dasar akuntansi itu ada keterangannya di sini. Kalau kita di buku kita tidak ada. Tapi ini bakalan memudahkan kita nantinya. Oke, itu transaksi yang pertama. Lalu kita lihat transaksi yang kedua. Laundry Niko membeli secara tunai peralatan laundry seharga 1 juta. Secara tunai. Berarti si perusahaan membeli peralatan ya secara tunai. Kalau secara logika akuntansinya ya, kalau ada peralatan dibeli berarti ada uang kas yang berkurang. Karena membeli peralatan, maka ada peralatan yang tambah, ya kan? Nah, maka kita buatlah seperti ini. Tanggal 2, ya, kas berkurang, maka kita buatlah di sini dalam kurung. Ya, peralatan bertambah. Kan? Nah, peralatan bertambah. Kita lihat, ya. Kas berkurang, peralatan bertambah. Ya, ini dia persamaan dasar akuntansinya. Oke? Nah, lalu kita lihat tanggal 5. Laundry Niko membeli peralatan tambahan, tapi ini secara kredit. Ingat lagi, logika akuntansinya secara kredit. Berarti ada kas yang enggak ada. Di sini enggak ada kas karena kredit ya. Ada peralatan yang bertambah. Namun ada hutang yang muncul. Si Laundry Niko ini jadi muncul utangnya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita lihat tanggal 5 Januari. Peralatan. Kita masukkan di kolom peralatan 2 juta. Nah, muncullah hutang di sini. 2 juta. Oke? Nah, kita lihat tanggal 10 Januari. Diselesaikan pesanan laundry pelanggan sebesar 15 juta. Dalam hal ini Tuan Niko belum menerima pembayarannya, ya. Sudah dia kerja, ya, sudah ada kerja tapi belum diterima duitnya. Apa itu yang muncul nanti? Kita lihat. Ya, yang muncul di situ adalah piutang. Ya, piutang usaha. Muncullah dia itu 15 juta rupiah. Beda piutang sama hutang. Harus bisa kalian bedakan. Ya, piutang usaha. Muncul karena adanya penjualan secara kredit. Ya, penjualan di sini bisa dalam bentuk jasa ataupun barang. Ya, ingat. Ya, ingat di tatap muka yang pertama. Ya, perusahaan itu bisa menjual produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Ya, lalu nanti apa yang akan bertambah di situ? Apa yang mempengaruhi lagi? Ya, dia akan mempengaruhi modal. Ya, modal. Modal juga akan bertambah. Nah, di sini keterangannya pendapatan jasa. Buat apanya keterangannya? Ya, dibuat keterangannya. Oke, nah kita lihat tanggal 15. Dibayar utang atas pembelian peralatan yang pada tanggal 5 Januari tadi. Dibayar. Ya, utang si Laundry Niko ini kepada atas transaksi tanggal 5 ini. Ya, entah siapa itu ya, kita pokoknya beli peralatan deh. Ya. Oke.
Nah, lalu secara logika akuntansinya berarti apa yang berkurang? Uangnya berkurang, kan begitu ya? Hutangnya juga berkurang. Kita lihat ya. Ini dia 1 juta tanggal 15. 1 juta. Kalau ada kata-kata berkurang nanti itu ya, dia ada dalam kurung. Ya, jangan pernah lupa akan itu. Oke, lalu tanggal 20 diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada saat transaksi tanggal 10 Januari. Nah, yang ini ya. Nah, berarti apa di sini? Kita terima duit nih 12 juta dari pelanggan. Nah, otomatis piutang kita juga berkurang 12 juta. Ya, ini dia. Kasnya bertambah, ya duit kita bertambah, piutangnya juga berkurang. Karena sudah dibayar pelanggan, jangan lupa kita kurangkan. Ya, oke. Nah, lalu tanggal 22 Januari dibayar gaji karyawan. Ya, dalam hal ini perusahaan membayar gaji karyawan. Ya, jelas ya, ada beban yang muncul di situ. Ya, beban yang muncul di situ, lalu ada kas yang berkurang. Nah, di sini dia. Ibu ingatkan ya, beban dan pendapatan di dalam persamaan dasar akuntansi itu sifatnya adalah menambah ataupun mengurangi. Mengurangi apa? Modal. Ketika ada pendapatan, sifatnya menambah modal. Ketika ada beban, sifatnya mengurangi modal. Ya, makanya ibu ya lebih senang kalau ada keterangannya. Ya, ini dia. Jadi kelihatan. Ini kenapa ini bertambah? Oh, ternyata ada pendapatan. Oh, ini kenapa bertambah? Oh, ada investasi. Oh, ini kenapa berkurang? Ada beban. Ya, begitu. Nah, kita lanjut tanggal 26. Nah, Tuan Niko mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadinya 1 juta. Ingat, ya. Priva juga pengambilan pribadi ini sifatnya mengurangi modal. Ingat tadi di laporan perubahan modal. Ya, sifatnya mengurangi. Maka nanti akan mempengaruhi apa? Kas juga berkurang dong karena duitnya diambil. Ya kan begitu. Maka nanti persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Ya, kasnya berkurang, ekuitasnya juga berkurang. Lalu terakhir, dibayar beban listrik. Nah, ingat ya, beban ini sifatnya mengurangi ekuitas. Ya, beban air listrik. Dan dana kita pun berkurang. Uang kas kita berkurang atas pembayaran beban listrik dan air. Lalu apa langkah berikutnya? Ya ingat, persamaan dasar akuntansi itu konsepnya adalah balancing konsep. Ya, harta sama dengan hutang ditambah modal. Kita lihat, kita harus menotalkan tiap-tiap kolom ini. Ya, 10 juta dikurang 1 juta, dikurang 1 juta, ditambah lagi 12 juta, dikurang lagi 10 juta, dikurang 1 juta, dikurang 2 juta. Hasilnya itu 7 juta. Ya, lalu ini juga 15 juta dikurang 12 juta, 3 juta. Ini juga 5 juta ditambah 1 juta tambah 2 juta, 8 juta. Berarti hartanya itu ada totalnya berapa nih? Sekitar 18 juta. Harta 18 juta. Sekarang kita lihat, itu sisi kiri. Nah, sisi kanan kita lihat, utang. 2 juta kurang 1 juta, 1 juta. Ekuitas, 15 juta ditambah 15 juta, dikurang 10 juta, kurang 1 juta, kurang 2 juta, 17 juta. Maka ketika kita ini tambahkan, 18 juta. Nah, berarti sama. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi yang kita buat ini benar. Tapi ketika ini tidak balance, berarti ada yang keliru. Hati-hati. Ya, nah ini penjelasan dari transaksi yang sudah kita bahas tadi. Apa yang Ibu omongin tadi sudah ada penjelasannya di sini. Oke, baik. Ibu akhiri penjelasan Ibu mengenai materi tatap muka yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.